Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi saya mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Karena kita percaya dunia di mana kita hidup hari-hari ini bukanlah dunia yang mudah untuk kita jalani. Kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan oleh kuasa firman Tuhan yang akan membawa kita masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, saya juga mengajak setiap kita untuk bantu bagikan kembali, sebarkan kembali renungan firman Tuhan ini. Jika ini memberkati saudara, maka saya percaya banyak orang juga terberkati dengan apa yang saudara bagikan. Karena itu kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur setiap kali kami datang kepada Tuhan. Kami selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kami selalu mengingat kasih setia Tuhan, anugerah dan pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Dan saat yang indah ini juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapan-Mu ada atas kami sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan di Kejadian pasal 20 ayat 11. Tapi sebelumnya saya akan bagikan sedikit tentang apa yang melatar belakangi kisah ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika Abraham dan Sarah tinggal di Gerar, raja pada saat itu adalah Abimelek, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka Abraham takut. Ya, Abraham takut sehingga mereka buat sepakat sama Sarah bahwa kita bilang bukan suami istri aja. Kita bilang kamu adalah saudara aku. Sehingga akhirnya Abimelek mengambil Sarah yang memang cantik, ya kan, untuk menjadi istri. Tapi Tuhan menegur Abimelek lewat mimpi. Sehingga Abimelek ketakutan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan Abimelek bilang, Tuhan, mereka nggak bilang mereka suami istri gitu kan, mereka bilang mereka adik kakak gitu, saudara. Sehingga akhirnya Abimelek bilang sama Abraham, kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu bilang Sarah ini adalah saudarimu. Tahukah saudara apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Dan ini terjawab di dalam Kejadian 20 ayat 11. Kita lihat sama-sama. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi ternyata persoalannya adalah Abraham berpikir bahwa di tempat itu tuh tidak ada takut akan Tuhan. Mereka takut kalau sampai dibilang Abraham istrinya Sarah, maka Sarah akan diambil, Abraham dibunuh. Nah saudara, seringkali hal ini terjadi. Kita berpikir hal-hal yang membuat kita takut, akhirnya kita salah melangkah. Kita berpikir hal-hal yang membuat kita khawatir, akhirnya kita bertindak nekat. Nah hari ini kita diingatkan hati-hati sekali dengan pikiran kita. Tahukah saudara bahwa pikiran kita adalah tempat peperangan. Pusatnya peperangan itu ada di pikiran kita. Kita mulai berpikir jangan-jangan nih orang jahat sama saya, merancangin yang jahat dalam hidup saya. Padahal tidak seperti itu mungkin kenyataannya. Kita mulai berpikir jangan-jangan suami saya selingkuh. Kita mulai berpikir jangan-jangan istri saya selingkuh. Kita mulai berpikir hal-hal yang negatif pada saat ketika kita mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya dampaknya, responnya adalah kita salah bertindak. Abraham melakukan itu, saudara dikasih dalam Tuhan, karena Abraham berpikir di negeri ini mungkin tidak ada takut akan Tuhan. Tindakan-tindakan seperti ini yang harus kita waspadai, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya hati-hati sekali dengan apa yang kita pikirkan. Latih diri kita untuk memikirkan yang baik. Itu sebabnya kenapa Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Paulus bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, istilahnya semua yang baik-baik gitu ya, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita melatih diri kita menaruh dalam pikiran kita ini apa yang membangun gitu loh. Apa yang baik, apa yang menguatkan, apa yang memberikan kita semangat untuk melakukan segala sesuatunya. Jangan berpikir hal-hal yang negatif.
Ketika kita mulai menaruh pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kita, maka saat itu tindakan kita pun akan mengikuti apa yang kita pikirkan, saudaraku. Kalau dalam pikiran kita yang kita takuti, aduh tahun 2025 apa lagi yang akan saya hadapi, aduh 2025 apa lagi yang akan saya temui. Kita mulai menaruh ketakutan, kita mulai menaruh kekhawatiran dalam pikiran kita. Maka langkah kita pun akan jadi langkah yang salah. Karena dasarnya ketakutan-ketakutan tadi, dasarnya kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Hari ini saya mengajak setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Kita diingatkan dari peristiwa Abraham dan Sarah yang akhirnya berbohong, saudara dikasih dalam Tuhan. Walaupun Abraham bilang, ya tapi kan dia benar, Sarah juga istri saya, saudara saya juga. Iya betul, tapi memang tujuan kamu kan bukan seperti itu. Tujuan kamu karena kamu berpikir di negeri ini tidak ada takut akan Tuhan. Kau takut kalau Sarah diambil dan kau dibunuh. Itu pada awalnya berpikir seperti itu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini yuk kita sama-sama kontrol pikiran kita. Bagaimana caranya kita kontrol pikiran kita? Penuhi pikiran kita dengan firman. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita memikirkan. Makanya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita kan, ketika kita membaca Alkitab, maka kita harus merenungkan. Merenungkan itu siang dan malam. Kalau merenungkan itu kita pikirkan, saudara. Kita mikirin kebenaran firman Tuhan. Oh, maksud Tuhan seperti ini ya. Kita memikirkan kebaikan Tuhan. Kita memikirkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga yang ada di dalam pikiran kita adalah apa yang membangun. Yang ada dalam pikiran kita adalah apa yang menguatkan hati kita. Bukan yang menakut-nakuti kita. Bukan yang mengkhawatirkan. Ingat, peperangan terbesar terjadi ketika kita mulai takut. Ya. Dan semua itu dimulai dari pikiran kita. Saya ajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan saat ini, ayo belajar untuk memikirkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, apa yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Mulai dari pikiran kita, kita akan melakukan hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kalau ada Tuhan dapati di pikiran kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, pikiran-pikiran yang menakutkan, pikiran mengkhawatirkan, pikiran membuat kami down, terpuruk, stres, tertekan, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Dan mulai hari ini kami mau melatih diri kami untuk menaruh dalam pikiran kami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengharapan, yang memberikan kami sukacita untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat juga buat mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba berdoa biar dalam pikiran mereka sudah sembuh, mereka sudah dipulihkan. Sebab itulah janji-Mu ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Pikirkan apa yang membangun, pikirkan apa yang memberkati, pikirkan apa yang menguatkan. Karena dari pikiran kita akan timbul langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi taruh pikiran kita apa yang baik-baik saja ya. Tuhan Yesus memberkati kita.